Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 Januari 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan menjadi bahan renungan kita terambil dari 1 Samuel 1 ayat 13 sampai 15. 1 Samuel 1 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan ini. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku terhadap Tuhan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi doa qomat kamit. Berdoa qomat kamit ada saatnya orang lakukan di tempat-tempat tertentu. Ada juga qomat kamit supaya dedemit yang mendengar. Selain qomat kamit, ada juga yang berdoa dengan berseru supaya seruannya itu didengar orang lain. Bahkan dibantu dengan pengeras suara. Bagaimana suara doa itu tergantung pada pemahaman dan ajaran doa yang diterima. Tuhan Yesus mengajar kalau kita berdoa, lakukanlah di ruang privat, di kamar. Dalam Matius 6 ayat 6, tidak perlu didengar orang lain, karena Tuhan mendengar suara hati orang yang berdoa di tempat tersembunyi. Dalam bacaan kita, Ibu Hana yang sudah lama memendam sakit hatinya karena merasa dirinya mendapat perlakuan tidak adil oleh suaminya Elkana dan Penina. Karena Elkana ini beristri 2 orang, Hana yang tidak punya anak dan Penina yang punya anak. Sakit hati Hana sudah menumpuk karena perlakuan suaminya dan atas sikap Penina sebagai madunya. Penina menganggap rendah Hana karena tidak mempunyai anak. Tentu masih banyak faktor lain yang membuat dia merasa tertekan. Tetapi untung dia tidak membalas rasa sakit hatinya itu dengan kata-kata atau perlakuan terhadap suaminya dan terhadap madunya. Tetapi Hana mencurahkan isi hatinya, rasa sakit hatinya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, keluarga Elkana terlihat keluarga yang saleh. Secara rutin mereka setiap tahun datang ke rumah Tuhan yang saat itu berada di Silo. Dan Imam Eli yang melayani di rumah itu. Satu saat Hana mengambil tempat khusus untuk berdoa secara pribadi dan dengan bebas, teduh,
dia membuka dan menyampaikan beban disertai dengan permohonan suatu janji yang disebut nazar kepada Allah. Karena begitu berat rasa beban, maka begitu husuk dan serius dia berdoa, sehingga bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Imam Eli memperhatikan Hana yang berdoa komat kamit, terlihat seperti orang mabuk oleh minuman keras, membuat Imam Eli menegur dia dengan berkata, "Lepaskanlah dirimu dari mabukmu." Hana membalas teguran Imam Eli dengan berkata, "Aku bukan mabuk, Bapa, tetapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan." Bisa dipahami kepada siapa dan di mana dia mencurahkan isi hatinya seperti ini, kalau bukan di rumah Tuhan dan kepada Tuhan. Akhirnya Eli mengerti pergumulan Hana, maka dia memberkati Hana. "Kiranya Tuhan mengabulkan nazarmu dengan memohon anak dalam karunia Tuhan." Saudara-saudari, Allah mendengar doa Hana dan mengaruniakan anak, yaitu Samuel, dan ditambah 3 orang anak lagi. Doa komat kamit ibu Hana berkenan kepada Allah dan dikabulkan lebih dari yang dia minta. Dalam perjalanan umat Israel di padang gurun, mereka sering berseru-seru, berdoa, menyampaikan keluhan mereka kepada Musa dan Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan mereka. Ada saatnya mereka menangis dalam penderitaannya, berdoa, dan Tuhan memperhatikan mereka. Ada saatnya juga doa disampaikan kepada Tuhan dengan ritual membawa korban sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Doa sebagai curahan hati kepada Tuhan. Itulah isi dan cara kita berdoa. Yang terpenting ialah kita berdoa mencurahkan suka dan duka, rencana dan hasil kerja yang terkandung dalam hidup kita. Perlu koreksi bagi kita saat ini. Apakah kita menyediakan waktu dan tempat yang khusus, husuk lagi, mungkin dengan komat kamit, mungkin dengan tangis, mungkin dengan ceria dan menyanyi, bergantung isi hati yang disampaikan kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, pernah melihat anggota keluarga Anda yang berdoa sendiri dengan husuk? Bagaimana sebaiknya sikap kita kalau dia berdoa secara kusuk? Yang kedua, bila Anda berdoa husuk, bisakah Anda berdoa kusuk di dalam ibadah seperti minggu di gereja? Atau bisakah Anda berdoa kusuk dalam ibadah pemberkatan nikah? Atau hanya berdoa seadanya saja? Yang ketiga, apa yang perlu kita persiapkan agar bisa berdoa secara khusus dan husuk? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, pendengar segala doa, suka duka, bersyukur dan memohon yang menjadi isi hati yang kami curahkan dalam doa, dan Tuhan mendengar.
beban hidup dan keluhan, keberhasilan dan kegagalan usaha kami, sukacita dan duka cita, selalu kami curahkan dalam doa kami dan Tuhan mendengar. Ada saatnya kami berdoa bersama, ada saat kami berdoa sendiri. Demikianlah kami berdoa yang kami imani dan Tuhan mendengar doa kami. Roh Kudus menolong dan membimbing agar hidup kami adalah hidup yang berdoa sebagai bukti kami hidup hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin.